Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan di mata kuliah Legal Drafting ini. Semoga kawan-kawan bisa menyimak presentasi saya, dan juga terima kasih untuk Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Nasir yang sudah memberikan tugas ini sebagai pengganti mata kuliah Legal Drafting. Jadi, pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Mengapa dikatakan mendesak? Karena permasalahan pembangunan hukum semakin hari membutuhkan pendekatan holistik. Di era globalisasi, pendekatan penanganan pembangunan yang masih mengandalkan pada pendekatan sektoral hanya akan mengakibatkan penyelesaian yang tambal sulam, sehingga tidak menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang ada. Salah satu subsistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum, termasuk di sini peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya, semua aparatur penyelenggara negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian atau lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Urgensi pengharmonisian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama semakin signifikan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks, antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan dipengaruhi globalisasi, di mana signifikan yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan. Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak terlindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian, masalah kepastian hukum dan akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu yang pertama, harmonisasi kebijakan formulasi sistem pengaturan, dan kedua, harmonisasi materi substansi. Untuk hal pertama, menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma atau materi hukum. Dengan demikian,
Dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam dua langkah, yaitu penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat global, dan dengan demikian yang harmonis adalah hukum positifnya, dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global. Lapan saat ini sedang menindaklanjuti implementasi UU RI nomor 21 tahun 2013, yang mana undang-undang tersebut telah disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Presiden Republik Indonesia. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013 memuat 10 peraturan pelaksanaan, yaitu penyusunan RPP tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh, rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan keantariksaan, rancangan peraturan presiden, rancangan perpres tentang tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi 8, dan rancangan peraturan presiden tentang rencana induk penyelenggaraan keantariksaan nasional tahun 2015 sampai 2039. Kembali lagi kepada kata harmonisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan harmoni atau sekata, sedangkan kata harmonisasi diartikan sebagai pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan. Dalam kajian ini, kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian atau keselarasan antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi duplikasi peraturan. Pengertian dari peraturan perundang-undangan ditentukan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini yang dikaji adalah pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Mengapa dikatakan mendesak? Karena permasalahan pembangunan hukum semakin hari membutuhkan pendekatan holistik. Di era globalisasi, pendekatan penanganan pembangunan yang masih mengandalkan pada pendekatan sektoral hanya akan mengakibatkan penyelesaian yang tambal sulam, sehingga tidak menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang ada. Salah satu subsistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum, termasuk di sini peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya semua aparatur penyelenggara negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian atau lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sesungguhnya lahir bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang UU RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa
pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden. Rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Urgensi pengharmonisian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama semakin signifikan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks, antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan dipengaruhi globalisasi, di mana signifikan yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan. Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak terlindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian, masalah kepastian hukum dan akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam 2 langkah perumusan, yaitu yang pertama, harmonisasi kebijakan formulasi sistem pengaturan, dan kedua, harmonisasi materi substansi. Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma atau materi hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam 2 langkah, yaitu penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat global, dan dengan demikian yang harmonis adalah hukum positifnya, dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global. Lapan saat ini sedang menindaklanjuti implementasi UU RI nomor 21 tahun 2013. Yang mana undang-undang tersebut telah disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Presiden Republik Indonesia. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013 memuat 10 peraturan pelaksanaan, yaitu penyusunan RPP tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh, rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan keantariksaan, rancangan peraturan presiden, rancangan perpres tentang tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi 8, dan rancangan peraturan presiden tentang rencana induk penyelenggaraan keantariksaan nasional tahun 2015 sampai 2039. Kembali lagi kepada kata harmonisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan harmoni atau sekata, sedangkan kata harmonisasi diartikan sebagai pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan. Dalam kajian ini, kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian atau keselarasan antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi duplikasi peraturan. Pengertian dari peraturan perundang-undangan ditentukan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini yang dikaji adalah pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Oke, sekian presentasi dari saya tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi memang harmonisasi peraturan perundang-undangan itu sangatlah penting dan memang dibutuhkan. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak presentasi, dan Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Nasih, terima kasih. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian tetap sehat selalu.
kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.